Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imama wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ya, hampir selesai kita membahas surah Ar-Rahman yang disebut dengan istilah lain dari Rasulullah adalah Arusul Quran. Ya, pengantin bagi Al-Quran, dan disebut pengantin karena pemilihan bahasanya yang sangat memanjakan manusia baik dunia maupun di akhirat, bahkan terhadap orang-orang yang jahat pun juga tetap dengan bahasa-bahasa yang lembut dibanding dengan ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Terakhir kita membahas bahwa Allah sediakan kepada orang-orang yang khafa maqama rabbih jannatan dengan aneka ragam pohon zawata afnan, dengan mata air, dua mata air yang memancar, fihi ma'ainani tajriyan, buah-buahan, fihi ma min kulli fakihatin zaujan, yang beraneka ragam. Begitu juga sarana-sarana untuk bersantai, beristirahat, yang merupakan ciri khas kehidupan akhirat bagi orang-orang beriman adalah hayatur rahah. Sehingga dari ayat-ayat ini orang-orang soleh terdahulu mengatakan yang pernah berharap hidup di dunia ini nyantai, tanpa kelelahan, tanpa tantangan dan seterusnya, sampai engkau menginjakkan kakimu yang pertama, kaki kananmu udah menginjak surga, itulah selesai kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Itulah yang harus diyakini dari ungkapan muttaqiina ala furushin. Disediakannya segala sarana untuk bersantai, bersenang-senang bagi ahlu jannah, ahlu man khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Bahkan saat menikmati buah-buahan pun juga nyantai, ya, karena buah-buahannya akan mendekat sendiri, tidak harus mencari, semua harus milih-milih, ya. Apalagi ibu-ibu yang suka beli alpukat gitu ya, pasti seperti orang senang ya, tangannya oncok-oncok terus, ya. Ya begitulah namanya dunia. Ada yang sama sekali nggak bisa makan buah, ada makan buah, tapi ya, ntar gagal, ntar tidak sesuai dengan harapan. Maka ayat berikutnya adalah nikmat pasangan. Nah, Allah sediakan hurul ain bagi orang-orang beriman, ya,
Mana hurul ain ini dalam banyak hadis ya dijelaskan tentang keunggulan-keunggulannya. Apakah parasnya yang sangat cantik ya, dan lain sebagainya ya. Tapi tetap mereka sangat hormat terhadap nisa ahli dunia, wanita-wanita di dunia yang dijadikan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Mereka sangat hormat, mereka mengatakan ya, kami hanyalah wanita-wanita yang disediakan oleh Allah ya. Sedangkan kalian wahai wanita-wanita dunia ya, dimuliakan oleh Allah dengan amal-amal soleh kalian, dengan kesabaran kalian dalam menghadapi kehidupan. Tentu secara umum bahwa surga adalah tempat kenikmatan, jannatun na'im. Ya. Jadi kalau wanita di dunia harus apakah bersabar, apakah perasaan dalam menghadapi al-ghirah, kecemburuan, ya, ketika pasangannya ya, cintai yang lain, tentu dikatakan bahwa di surga nanti Allah sudah mencabut ya, perasaan ghirah, kecemburuan wanita satu dengan yang lain. Semuanya dalam sebuah kenikmatan. Maka yang ditonjolkan oleh Allah nikmat pasangan sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari di surat At-Tur ya. Surat At-Tur ada muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Di balik bersantai-santainya ahlul jannah di tempat-tempat yang indah itu ya, di tempat istirahat yang indah itu, di situ ditemani oleh pasangannya bahurun. Ya tentu pengertiannya, jika hurun ain yang tanpa amal soleh saja segitu dimuliakannya oleh Allah ya, maka bagaimana dengan nisa'u ahli dunia, wanita-wanita muslimat yang dimasukkan surga oleh Allah karena amal solehnya, tentu utamanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bersabar, beramal soleh, taat kepada keluarganya, maka Allah pun menjelaskan tentang karakter ataupun sifat hurul ain, tentu agar menjadi pelajaran bagi wanita muslimat ahli dunia. Fihinna qasiratut tarfi. Di surga itu ada wanita-wanita yang menjaga pandangan. Qasirat dari kata qasir, artinya pendek. Artinya pendek. Artinya pendek itu apa? Hanya terbatas kepada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
terhadap yang diharamkan, dia tidak akan melihatnya. Sebagaimana arahan Rasulullah kepada Aisyah dan Ummu Salamah ketika bertiga sedang ya, ngobrol kerama di ruang santai di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada dua istrinya ini, silakan kalian berdua masuk, ada tamu. Maka ya, Aisyah dan Ummu Salamah ini ya, ya, membantah gitu ya. Bukankah dia buta ya Rasulullah, nggak melihat kami? Maka Rasulullah mengatakan, afa'an yawani itu. Memang kamu juga buta. Jadi tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk ikut menemui Abdullah bin Maktum karena tidak ada kaitannya. Walaupun pada hakikatnya seorang wanita muslimah boleh menemui laki-laki yang bukan muhrimnya ya, di dalam hal-hal yang memang diperlukan untuk sebuah pertemuan, apakah itu mencari ilmu, apakah itu jual beli, apakah itu persidangan, dan pertemuan yang lain yang memang dibutuhkan harus adanya pertemuan. Maka arahan Rasulullah kepada Ummu Salamah dan Aisyah ini sebenarnya dalam rangka agar menjadi wanita yang qasiratul tarfi, di mana akhlak menjaga pandangan ini kita pelajari secara dalam di surat An-Nur. Allah minta secara khusus, dari arahan khusus bagi laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, bagi perempuan, wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim. Biasanya ayat Al-Quran ya, terpadu ya. Ketika diungkapkan untuk laki-laki, ya otomatis perempuan berlaku. Itu di surat An-Nur Allah bedakan arahannya ya, ayat untuk laki-laki sendiri dan ayat untuk perempuan sendiri. Mengapa yang ditonjolkan lebih kepada ya, masalah akhlak di sini? Qasiratul tarfi. Karena memang manusia secara umum, terlebih apalagi dia orang beriman, pada hakikatnya keindahan diri manusia itu pada akhlak. Manusia bisa tidak tertarik oleh orang beriman, orang yang normal bisa tidak tertarik oleh kecantikan apabila tidak memiliki akhlak yang baik, karena ini hasilnya merupakan fitrah manusia. Dan ketika menjelaskan tentang hurul ain dengan kualitas yang di bawahnya, ya,
yaitu ketika menjelaskan tentang wa min dunihima jannatan, ya, yang kemarin juga sudah kita bahas, ya. Maka kondisi wanitanya diungkapkan dengan hurum maksuratun fil khiyar. Jadi antara qasirat dengan maksurat itu satu akar. Dari kata qasir, pendek. Tapi secara istilah bahasa Arab, kalau qasirat itu namanya isim fa'il. Kalau maksurat itu isim maf'ul. Maksuratun fil khiyam. Kalau diterjemahkan secara tafsir gitu ya. Kalau kata terjemahan biasa kan bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Ya, itu kata terjemahan. Ya. Jadi qasirat adalah wanita-wanita ahli surga yang istilahnya dengan sukarela, dengan kesadaran penuh mereka, ya, menjaga akhlaknya, ya, terutama dalam akhlak menjaga pandang. Ya. Maksurat, wanita-wanita ahli surga yang, ya, dijaga agar jangan sampai, ya, terjerumus. Ya. Maksurat dijaga pandangan. Qasirat menjaga pandang, dijaga pandang. Kenapa dijaga? Karena diletakkan di kemah-kemah itu, di fil khiyam itu, sehingga dia tidak, ya, tidak atau secara otomatis dia akan berakhlak baik terhadap pandang. Maka dalam syariat Islam, dalam nilai-nilai tarbiyah, dalam nilai-nilai dakwah, ya, ketika sebuah amal itu dilaksanakan dengan sebuah kesadaran, ya, sebuah keyakinan, ya, yang tumbuh dari internal diri manusia itu, apapun tantangannya, ya, betapapun tidak ada apresiasi apapun tapi dilakukan, maka itu di sisi Allah lebih tinggi, ya, bobot amal. Jadi qasirat sama maksurat itu sama, akhlak menjaga mata. Ya. Tapi qasirat, akhlak menjaga mata yang sudah permanen dalam diri manusia. Maksurat, ya, memiliki makna, ya, belum permanen. Dia menjaga matanya karena didukung oleh sebuah kondisi. Ya. Nah, ini sekedar isyarat bahasa ya. Adapun kenyataannya Allahu a'lam. Bisa jadi ini sekedar isyarat ya. Sama-sama hurul ain tapi Allah ingin berikan satu catatan bahwa hurul ain untuk liman khafa maqama rabbih itu lebih tinggi kualitasnya dibanding hurul ain yang disediakan oleh Allah untuk wa min dunihima jannah. Jadi bahwa fikrah, pemikiran ya, sebuah amal itu apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran lebih tinggi daripada karena sistem ya, maka itu diungkapkan dalam banyak ayat ya, salah satunya ya, yang paling eksplisit itu terdapat di surat Al-Hadid. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal.
ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'malun khabir. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan para sahabat. Ada para sahabat yang masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah, terutama masuk Islamnya saat dakwah di Makkah. Ada masuk Islamnya setelah di Makkah, setelah Fathu Makkah. Islam sudah kuat. Jadi contoh yang paling disebut-sebut dalam kitab sejarah, ya, Bilal dengan segala latar belakangnya yang sangat tidak keren secara kehidupan manusia, tapi Islamnya jauh sebelum Fathu Makkah. Islamnya di awal-awal. Dia masuk Islam karena kesadaran betapapun berisiko, siksa, bahkan bisa dibunuh, boro-boro dapat harta yang ada, terus bersabar dengan kemiskinan. Di sisi lain ada Muawiyah, ya. Muawiyah anak daripada Abu Sufyan yang masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Sama-sama Muslim, sama-sama berstatus sahabat, tapi Allah katakan beda derajatnya, beda pahalanya, beda rahmat yang didapatkan. Yang dimaksud dengan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya. Begitu juga infak, ya. Infak yang diberikan secara sukarela dengan infak yang sudah ada harapan untuk bisa mendapatkan efek dari infak itu. Maka siapa yang melakukan amal soleh, berjuang dan berinfak, ya, dalam kondisi memang lebih membutuhkan kesadaran, apalagi berisiko, apalagi ya, manusia tidak mendapatkan apresiasinya, Allah katakan a'zamu darajat, itu lebih tinggi derajat. Alladzina anfaqu ba'du wa qatal. Walaupun Allah katakan dua-duanya insya Allah dapat. Kullan dua-dua. Baik yang beramal soleh karena kesadaran atau beramal soleh karena sistem, itu dua-duanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'malun. Ibaratnya orang yang belajar Al-Quran di Rabu pagi. Kenapa kamu belajar? Iya, karena saya ingin paham Al-Quran. Ya. Saya ingin mengisi kehidupan ini dengan baik. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Kalau resign juga nggak apa-apa. Nggak berisiko apa-apa. Maka insya Allah amal soleh seperti ini lebih besar bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak mustahil lebih barokah. Ya. Walaupun istilahnya mungkin dari sekian kali ngaji, ya banyakkan lupanya daripada ingatnya. Ya. Tapi keribuannya untuk tetap belajar Al-Quran itu pasti berlaku prinsip yang akan disebut di ayat setelahnya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Di tempat lain ada juga Zoom, di sebuah rumah sakit, Zoom, semua hadir tuh, ya.
karyawan, karyawati, suster, ya, semua hadir. Kenapa hadir? Ya, karena sistemnya di sini siapa yang kerja di sini harus ikut Zoom. Ya. Kalau nggak ikut akan kena sanksi. Diterima nggak amal seperti ini? Ya diterima. Kalau katakan wakul lawan. Bahkan seharusnya manusia bersyukur pada Alhamdulillah ya kita berada di instansi yang memaksa kita untuk beramal soleh. Insya Allah juga ada pahalanya. Kan dua-duanya pelaku amal soleh. Bagaimana bobotnya? Bobotnya a'zam darajat. Yang ngajinya atas dasar sukarela, bahkan mungkin ya, harus membiayai dirinya, ya, bahkan mungkin harus menjadi sukarela juga yang menjadi panitia, nggak ada apa apresiasi apapun, ya, bebas-bebas saja. Mau terus nggak terus juga nggak bisa dituntut-tuntut, ya, tentu itu akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena di balik itu ada kesadaran iman yang lebih baik. Ada yang ngajinya karena sebuah sistem. Ini semua berlaku begitu ya. Ada orang yang hijab. Kenapa berhijabnya? Ya, karena di sini kalau kerja di sini harus hijab. Ada yang hijabnya betul-betul karena tuntutan iman. Mau kerja mau enggak itu hijab. Yang menghafal Quran juga demikian. Ada yang menghafal Qurannya karena ya tuntutan dari kantornya, tuntutan dari katakan komunitasnya. Gabung sini harus hafal ya. Ada nggak ada kaitannya. Makanya ada ayat Taubah 100 memuji orang-orang yang seperti ini dengan istilah apa? As-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Para sahabat yang masuk Islam lebih awal. Ya. Kesannya cuma lebih kepada senioritas. Tapi sungguhnya dibalik as-sabiqun itu adalah orang-orang yang masuk Islamnya karena kesadaran dari diri, keyakinan bahwa Rasulullah ini benar, bahwa Al-Quran ini benar. Jadi apapun ya, resikonya untuk beriman itu saya siap menanggung. Dipuji oleh Allah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang masuk Islam setelah Fatu Makkah yang masuk di ayat ini. Karena dia bahkan yang masuk Islamnya setelah di Madinah nggak masuk ayat. As-sabiqun al-awwalun ini para sahabat yang masuk Islamnya saat pengikut Rasulullah masih belasan orang dan risikonya berat. Abu Bakar yang tokoh saja sempat diusir sampai akhirnya dibela oleh tokoh yang lain agar kembali lagi ke Makkah. Sehingga orang yang bermental qasiratut tarf nanti di surat Al-Waqiah juga dipuji. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Namun demikian orang-orang yang beramal solehnya karena sebuah penugasan, karena sebuah sistem, sebuah resiko, wah kalau kamu nggak pakai hijab, kamu dikeluarkan dari tempat ini, ya. Bisa aja dia merubah, ya. Bisa saja dia merubah sikapnya, ya.
menjadi sebuah amal soleh yang mandiri, amal soleh yang lebih didasari dengan keimanan, sehingga tidak menutup kemungkinan ataupun bisa saja orang beriman itu menciptakan sebuah kondisi agar orang beramal soleh, ya, sampai semampu yang bisa dia lakukan. Jadi ada sebuah lembaga Quran yang sempat, ya, keren sekali, ya, lembaga Quran dengan pendanaan yang luar biasa. Setiap peserta yang selesai setor 1 juz, ya, dikasih kafarah 500.000. Ini pada ngapal tuh, ya. Tempat-tempat lain bayar, ini malah hafalan. Saya katakan pada pengurusnya, ya, ini hanya sebuah cara, nggak ada jaminan, ya. Walaupun dikasih kafalah seperti itu, semacam beasiswa berarti, ya, yang ngapal akan beludak. Kemungkinan nanti yang hafal jadi ratusan ribuan orang, ya. Tetap aja kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya benar tuh, semua pada berdatangan, tapi tetap aja tidak seperti yang dibayangkan. Sementara lembaganya siap, Anda kata yang hafal 1.000 orang dia siap, dia dapat dukungan dari berbagai macam perusahaan. Ya kira-kira serta itu sudah sampai 5 juz, lembaganya kolek, dan lainnya menyusut sampai 0, ya. Jadi sah-sah aja yang awal tuh, itu rezeki aja bagi kamu, ya. Orang lain buru-buru dapat beasiswa, ada dia harus berinfak. Nah, ini begitu kolab dan tidak, ya, bisa lagi diberikan, jadinya di Bekasi. Udah kemudian satu-satu mundur, ya udah, nggak ada beasiswa saya nggak mau makan. Ya ada 1-2, oh enggak, saya walaupun nggak ada beasiswa saya akan terus menghafal. Jadi yang terus inilah yang disebut dengan ulaika a'dhamu darajat. Ya. Jadi saat ada beasiswa itu sekedar stimulus, ya, yang bisa saja seseorang memang menjadikan stimulus itu sebagai sarana dakwah ataupun tarbiyah. Ya, baik disengaja atau tidak, ya, pun kalau yang kasus di Bekasi itu nggak disengaja, juga terputus lagi bantuan, akhirnya ya segelintir orang saja yang terus, lain ada yang mengundurkan diri, bahkan saat beasiswa itu masih terus berlangsung. Artinya ada beasiswanya saja, ada sebagian orang yang udahlah kalau 500.000 saya nyari dari tempat lain aja, nggak usah dengan cara menghafal, berat banget. Ada juga yang begitu. Tapi di tempat lain, Masya Allah, ya, nggak ada apapun. Karena Allah sudah kasih hidayah menghafal, dia menghafal. Dia menghafal aja. Ya. Betapapun bersiko ini, bersiko itu, tetap dia menghafal. Begitulah kekuatan hidayah itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang diandalkan oleh manusia dari eksternal diri. Ya.
Semua amal ya, boleh sama bentuknya, tapi bisa jadi bobotnya beda sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Jadi ibaratnya kalau sudah beramal, ya sudah, ya. Mungkin ibu pernah dengar ya lembaga yang saya pimpin di Pasar Rebo ini namanya Markas Al-Quran. Salah satu idenya itu ya, karena ada istilahnya muhsinin, dermawan dari Arab Saudi yang siap mendanai. Silahkan kamu bikin lembaga Al-Quran, nanti saya saking semangatnya itu dermawan, nggak siap, saking ingin segera terrealisasinya, nggak siap dia untuk apa, ya, ya, merintis dari awal, beli tanahnya, bangun tempatnya. Udah kamu mulai aja dulu. Gimana sih caranya? Coba kamu cari ada gedung yang nggak bermanfaat, kamu sewa. Ya. Ini insya Allah ada nih dana 30 juta. Saya cari. Gitu. Ternyata gedungnya, pemilik gedungnya nggak mau disewa. Walaupun itu gedung mangkrak istilahnya nggak difungsikan, nggak. Udahlah usahakan pokoknya gimana caranya kamu sudah bisa mulai walaupun dengan cara terbatas. Akhirnya sampai kita mulai ya dana yang dijanjikan itu nggak turun-turun. Boro-boro 30 juta sekedar untuk asatid aja nggak ada. Kata musininnya itu nanti pakai aja uangmu dulu ya, nanti saya rembes ya. Sampai akhirnya terus berkembang. Wala yang dijanjikan, wala rembes. Semuanya ya, omong kosong semua. Omdo dan omko. Doang dan omong kosong. Tapi alhamdulillah ya, dengan hidayah dari Allah dan pertolongan dari Allah, ya, mau janji itu terrealisasi mau enggak, kita sudah bersyukur. Ya, istilahnya ya semacam ya, ditipu visabilillah. Mungkin kalau nggak ada musim ini sudah nyampe juga ke tempat ini, ke tempat saya ini, ya. Istilahnya survei dan seterusnya, ya keren banget itu. Siapa yang nggak percaya ya? Survei segala udah ngelihat tempatnya ini, tapi ternyata setelah semuanya running dan seterusnya, wala yang dijanjikan, wala yang katanya rembes-rembes, ya oh, nggak kira-kira ya nanti pelajarannya ini ya. Pelajarin sirah ini semuanya gitu. Bukunya gimana sih? Ya kamu fotokopi nanti saya rembes juga nih fotokopinya. Udah kita rembes fotokopi juga. Ya seperti ini sebuah kesadaran yang mungkin datang dari luar, tapi ketika yang eh, yang dimaksud itu tidak terjadi, tapi tetap berjalan, insya Allah ini termasuk amal soleh ya, semacam ini qasiratut tarf, amal soleh yang dilakukan atas dasar kesadaran dan keimanan dari internal diri manusia. Alhamdulillah ya, semuanya siap dengan segala keterbatasan yang ada. Ya. Yang penting tetap bisa melayani umat sesuai dengan manhaj, sesuai dengan yang diharapkan dari konsep apa disebut Markas Al-Quran.
Itu salah satu kondisi yang ada. Baik, begitulah Allah mengistilahkan ya sifat daripada hurul ain untuk waliman khafa maqama rabbih jannatan dengan qasiratul tarfi. Kenapa yang dipilih qasirat tarf? Orang yang menjaga pandangan, orang-orang yang pendek pandangannya karena hanya untuk yang dihalal. Maka dalam banyak hadis dijelaskan ketika orang beriman itu sampai atau telah berhasil membangun ketaatan sampai ketaatan matanya, maka pengertiannya apalagi ketaatan-ketaatan yang lain. Terutama ketaatan dalam hal menjaga dirinya dari dosa-dosa besar, zina, apa yang lain. Mata, kemaksiatan mata yang paling mudah untuk dilaksanakan saja, dia jaga. Bagaimana dengan pelanggaran yang lain yang mungkin butuh jalan dulu, butuh bayar dulu, butuh usaha dulu. Melihat kan nggak perlu. Nggak perlu usaha-usaha yang keras. Itu pun dilakukan demi ketaatannya kepada Allah. Apalagi ya, tarf ini termasuk apa? Termasuk al-hawas, panca indera. Bagaimana dengan panca indera yang lain? Ya. Mungkin juga qasiratul yad, tangannya pendek karena hanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, mungkin juga penciumannya, mungkin juga pendengaran, semua juga memiliki qasirat, ya, karena lebih dikhususkan kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayat berikutnya adalah wanita yang qasiratut tarf, ya, maka sudah pasti wanita itu ya terjaga dari kemaksiatan yang lebih besar yang disebut dengan zina. Sallallahu alaihi afiyah. Ya. Sehingga bahasanya lam yatmithunna, tidak pernah berhubungan, ya, pernah melakukan hubungan badan baik dengan manusia sebelumnya ataupun dengan jin. Wallahu a'lam, ya. Apakah ini berarti manusia bisa ya, katakan hubungan badan dengan jin? Ya. Walaupun Al-Quran memberi isyarat seperti itu. Ya. Sementara di dunia nyata, ya, berita-berita itu sering terjadi. Orang berhubungan dengan jin, berhubungan badan dengan jin. Wallahu alam, di sini ada sebagian yang menolak kalau itu terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan alamnya masing-masing. Alam jin sendiri, alam manusia sendiri, gimana mungkin? Tapi gimana dengan ayat ini? Ya, ayat ini sekedar satu pengandaian kalau saja atau begitu sucinya wanita itu, ya, sampai andai kata, ya,
Andai kata berhubungan dengan makhluk yang berbeda saja nggak bisa terjadi, apalagi dengan sejenisnya. Ya. Jadi lebih menunjukkan makna yang betul-betul terjaga kesuciannya. Ya, sedangkan yang mengatakan mungkin terjadi ya, manusia itu berhubungan badan dengan jin karena hadis yang mengatakan bahwa jin itu memang punya kemampuan menyamar, ya, punya kemampuan menyamar dengan manusia, berbentuk manusia, sehingga ya bisa saja. Nah, ini sebuah sebuah tambahan, ya, pembahasan yang terinspirasi oleh ayat. Ya. Bukankah hadis tentang saat-saat Rasulullah berhijrah, kaum Quraisy lagi rapat, di saat rapat itu dihadiri oleh kakek-kakek tua. Rasulullah mengatakan itu iblis. Kakek-kakek tua itulah yang ngasih masukan kepada kaum Quraisy. Ya. Ingin membunuh Muhammad, jangan satu dua orang, rame-rame. Biar nanti Bani Hashim tidak bisa menuntut. Walaupun bukan berarti kalau diberi arahan oleh iblis sudah pasti berhasil. Buktinya arahan itu diterima, tapi dalam pelaksanaannya gagal. Sehingga istilah Al-Baqarah 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznihi. Betul, sihir itu ada, istilah lain al-ain itu juga ada, tapi jangan berlebihan takutnya karena semuanya itu dengan seizin Allah terjadi. Semua itu ada takdirnya. Ya mirip kalau disebut gaib misalnya bakteri itu ada itu pasti. Tapi apakah selalu membahayakan manusia? Illa biizin. Yang memang sudah takdirnya sakit ya sakit. Ya, itulah COVID ya. Sekian banyak orang kena, sekian banyak orang juga nggak kena. Semuanya dengan seizin Allah, sehingga pentingnya manusia berzikir, zikir-zikir yang menghasilkan perlindungan dari Allah. Khusus apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hendaklah kamu tiap hari baca hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Hadis Abu Hurairah saat bertugas menjadi pengepul zakat diganggu oleh kakek-kakek juga. Walaupun di saat itu Abu Hurairah dinasehati agar rajin baca ayat kursi. Ketika diceritakan kepada Rasulullah itu setan manusia. Ya karena sudah menyerupai, ya udah. Ya dan banyak cerita-cerita lain ya yang nggak perlu saya sampaikan di sini. Ya kejadian-kejadian yang ternyata ya, wanita itu telah berhubungan dengan jin. Wallahu a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang memahami informasi ini, maka dia harus menyadari ini sebuah nikmat. Belum masuk surga, tapi sudah tahu ya. Salah satu isi surga itu qasiratut tarf. Lam yatmithunna insum qablahum. Maka siapa yang mengingkari ya, bahwa informasi seperti ini sebuah nikmat, berarti dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi perlu dibahas ya. Gimana supaya ayat ini menjadi nikmat? Maka para ulama menjelaskan dan di balik qasiratut tarf itu menunjukkan
amal soleh yang dilakukan atas kesadaran dari dalam diri manusia. Maka siapa yang di dunia sudah bisa seperti itu, maka itu nikmat Allah yang harus kamu syukuri. Beda dengan yang maksurah, ya. Sama-sama akhlak menjaga mata, tapi ya, terlaksananya karena dukungan eksternalnya, mungkin kondisinya. Sehingga ketika Umar memahami ayat di surat Al-Hujurat, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang-orang yang hatinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses. Kapan orang seperti itu punya hati yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ketika betapapun ya, dia menghadapi kondisi-kondisi yang menjerumuskannya untuk berbuat tidak baik, tapi dia tetap berusaha baik. Karena kesadaran, ibaratnya ya, seseorang ya, marah. Kenapa sih kamu marah? Ya saya dipicu marah, ya marah. Ya semua orang ya bisa kalau seperti itu, tapi dipicu marah, enggak marah, nah itu baru imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Orang-orang yang hatinya betul-betul telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok kamu berbuat ini, berbuat itu? Ya, saya lagi di luar rumah. Mungkin kalau dalam rumah saya bisa lebih baik. Ya, semua orang bisa begitu. Maka ayat selanjutnya mereka diberi sifat ya, tentang kecantikannya, daya tariknya, bagaikan ya, yakut wal marjan, bagaikan apa bebatuan yang indah, ya, batu yakut dan batu marjan, ya, yang kalau ibu-ibu ingin tahu indahnya batu-batu yakut marjan, ya datanglah ke pasar cincin, ya. Itu ada pengelolaan batu-batu di mana di Jakarta Timur, ya, dekat Jatinegara. Di situ ada pasar cincin. Jadi kalau melihat indahnya batu-batu cincin itu, ya, ingat ayat ini, pantesan Allah jadikan ya, tampilan yang menarik dari hur ini itu seperti al-yaqutu wal marjan. Ya. Kan membuat orang melihatnya aja sudah nikmat, melihatnya sudah memiliki daya tarik lagi, ya. Ya, lebih dari itu apalagi nanti berinteraksi dan lain sebagainya. Maka jika dua ayat ini qasiratul qaf ka'annahunnal yaqut wal marjan ini ya, dipadukan, ya, maka Allah ini menunjukkan adanya nikmat ruhi dan nikmat jasad. Bahwa manusia itu menjadi sangat diuntungkan oleh Allah ketika rohnya baik, fisiknya juga baik, ya. Sehingga salah satu ayat yang ada di Al-Infitar itu juga salah satu maknanya seperti itu. Ketika Allah katakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Para ulama mengatakan disebut fasawwaka fa'adala ketika manusia itu secara akhlaknya, mentalnya baik dan secara fisiknya juga baik.
Walaupun di dunia, namanya di dunia manusia bisa aja ya Allah tidak karuniakan kondisi fisik yang baik ya, apa kan sakit, apa karena ya, kondisi kekurangan ya lain sebagainya ya. Tapi justru kalau itu disikapi dengan kesabaran, Allah akan ganti dengan pahala yang lebih besar ya. Seperti hadis yang mengatakan manubtuliya bihabibataihi ya. Siapa yang diuji dengan dua kekasihnya. Apa yang dimaksud dengan diuji dengan dua kekasihnya? Ya. Yang diuji oleh Allah ya, memiliki uh, indera mata yang tidak sempurna, ya, buta, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Ya. Itulah keadilan Allah. Ya. Di satu sisi dia Subhanahu wa ta'ala katakan manusia itu sempurna, luar dalam. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adil. Tapi kalau enggak sempurna karena memang ujian dari Allah, maka justru itulah yang akan mengantarnya ke surga insyaallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Ini sebuah kaidah umum dalam kehidupan manusia. Segala perbuatan baik itu akan menghasilkan yang baik. Ya, kalau istilah orang Indonesia apa? Kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Ya, walaupun kalau dalam Islam ya, itu lebih dalam lagi. Ya. Bahkan termasuk ihsan itu adalah niat. Niat saja itu kamu sudah bisa mendapatkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Niat insya Allah ya tanggal 16 nanti saya akan berkurban. Padahal uang nggak kelihatan sampai saat ini. Kenapa? Karena kata hadis tidak ada yang lebih mulia daripada sebuah amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman daripada mengalirkan darah. Ya, maka dia berjanji, pokoknya saya harus bisa ya, berkorban. Ya. Duitnya juga belum tahu, ya. Yakin aja. Saya tidak ingin Idul Kurban 1245 ini berlalu begitu saja, tapi saya tidak punya amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai tanggal 9 Dzulhijjah belum kelihatan. 10 Dzulhijjah belum kelihatan. 11, 12, 13 enggak kelihatan. Belum mikir sana, mikir sini. Tentu tidak untuk berhutang ya. Aduh, hutang aja deh. Itu ini berlebihan. Kecuali kalau dia merasa yakin kalau saya hutang, insya Allah bulan depan saya bisa melunasinya. Karena jelas ini, insya Allah saya dapat rezeki tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi hutang tapi tidak jelas bagaimana mengembalikannya, nah, maka ini bisa terjerumus kepada hal yang berlebihan. Jadi, niat saja itu bisa jadi al jazaul ihsan illal ihsan. Kalau dalam pepatah Indonesia kan enggak ya. Niat menanam padi, ya udah nggak bakal dapat padi. Niat berkorban dapat. Niat berpuasa dapat pahala puasa. Niat salat malam dapat pahala. Kalau dilakukan dapat 10 kali. Kalau cuma niat saja tapi nggak berhasil dapat. Dan itu pentingnya orang beriman ya, menerima sebuah kebaikan sehingga akan banyak niat di dalam dirinya. Ya. Yang penting menerima. Ya. Ayo kamu berzikir begini ya, baca tiap hari subhanallah ya bihamdih 100 kali, dosa-dosamu diampuni. Siap ya Rasulullah, saya akan baca. Walaupun lagi-lagi terhalang, lagi-lagi terkendala. Udah kamu sudah masuk hal jazaul ihsan
illal ihsan. Baik dalam kebaikan maupun dalam kejahatan juga hal jazaul ihsan illal ihsan. Dalam kejahatan misalnya apa? Membatalkan kejahatannya. Tanggal sekian, jam sekian saya akan berbuat kejahatan A misalnya. Sampai ini nggak jadilah ya. Maka itu juga masuk hal jazaul ihsan illal ihsan. Bahkan sudah berbuat jahat, sudah terjadi, kemudian dia menyesal, bertobat, beramal soleh, maka tobat pun itu juga menjadi hal jazaul ihsan illal ihsan. Sehingga kalau kita baca di surat Al-Furqan, Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan merubah dosa-dosa manusia orang itu jadi pahala. Kok bisa? Iya, karena taubatnya yang sangat luar biasa, amal solehnya, sehingga sampai kejahatannya itu dirubah oleh Allah menjadi pahala. Saat Rasulullah membacakan ayat ini, Rasulullah senyum-senyum. Ditanya, kenapa Rasulullah senyum-senyum? Saya bayangin saat manusia itu nanti membaca catatan amalnya, dia terbingung-bingung. Kemana dosa, katakan zina saya? Mana dosa minum khamr saya? Kok adanya pahala semua? Maka Rasulullah membacakan ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Begitulah jemaah rahmatullah ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah berikutnya ya, tidak terlalu luas untuk dibahas karena kemarin sudah kita buat perbandingan antara mudhammatan dengan zawata afnan, fima aynan munabbakhatan, kita bandingkan dengan fima aynan tajriyan. Hakikatnya satu makna, cuma beda dalam kualitas dan bobotnya sesuai dengan amal manusia. Itu yang disebut dengan hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Maka jangan sampai ya, menjadi manusia yang suka mengandalkan satu amal soleh tapi meninggalkan amal soleh. Ya. Ya. Ada orang tertentu kalau diajak infak, ya, jawabnya begini, memang pahala cuma infak doang, yang lain kan juga bisa menghasilkan pahala. Tetap aja beda antara tetap berinfak dengan menggabungkan amal soleh yang lain. Diajak baca Quran juga begitu. Emang hidupnya cuma baca Quran doang? Emang ini enggak? Ini seperti ini, sikap seperti ini hanya akan menutup datangnya hidayah Allah. Karena itu jadilah orang yang sabaqum bil khairat. Jadi mencintai semua amal soleh sehingga seperti Abu Bakar As-Siddiq yang hampir tidak ada amal soleh yang ditinggalkan, semua dikerjakan. Baik, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ustadz. Sesi tanya jawab. Ya, silakan. Baik, baik bagi akhwati fillah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau bisa melalui chat yang nanti akan kami bacakan. Apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Baik, kita ke pertanyaan melalui chat ya Ustadz. Ya. Izin bertanya, tadi tadi surat Al-Hujurat ayat berapa ya tentang kemampuan menahan marah? Sebetulnya kemampuan marah itu adanya di Ali Imran ya. Ali Imran ya, kalau masalah marah
itu adanya di Ali Imran ayat 130-an, atau tepatnya di ayat 134. Bahkan ya, Rasulullah akan di surga nanti Allah akan memberi kemuliaan khusus pada orang yang punya amal soleh dalam bentuk menahan marah. Ya. 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 Bagi laki-laki Allah akan mempersilahkan, pilihlah hurul ain yang kamu inginkan. Ya. Itu untuk fadilah orang yang menahan amarah. Ya. Tentu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya. Ini yang sering ditanyain, Ustaz, bagaimana dengan perempuan, dengan wanita muslimah? Laki-laki kan ada hurul ain, ada ini. Ataukah perempuan nanti ada balasannya? Sudah pasti ada lah. Kembali kepada ayat ini, tidak ada amal soleh yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memang tidak eksplisit, itu karena ada hikmah yang ya, biasanya nikmat untuk wanita muslimah itu yang eksplisit bersifat alat-alat rumah tangga. Fiha ain jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah. Gelas-gelas yang rapi. Keindahan bagi wanita itu. Laki-laki kan gelas boleh yang kurus, yang lebar, yang kecil, yang besar. Kalau perempuan maunya harus seragam. Akwabum mawdu'ah. Adapun yang tadi saya katakan itu Al-Hujurat ayat 3 itu sebetulnya umum, ya. Ketika sebuah amal soleh itu betul-betul datang dari dalam dirimu, betapapun kamu terpicu ya, untuk tidak beramal soleh, itu menunjukkan hati yang lebih berkualitas. Contohnya tadi salah marah, walaupun orang di sekelilingnya itu bawaannya memicu kemarahan, tapi dia nggak mau marah, itu yang disebut ulaikalladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya. Ataupun kalau Umar menjadi contohnya, betapapun orang itu bersikap hal-hal yang memicu suudzon, memicu orang berburuk sangka. Di sisi lain nggak boleh, jangan kamu melakukan perbuatan yang membuat orang kamu jadi harus menahan perasaan. Ini benar nggak ya? Ini dia itu baik atau enggak ya? Ini jelek atau enggak ya? Tapi kalaupun itu ada, kamu tetap berbaik sangka kepada orang yang kelihatannya berbuat jelek itu, nah itu termasuk imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Ya. Seseorang divideoin karena ya, menggebukin seseorang. Padahal orang ini sebetulnya seorang ustaz dan seterusnya. Ini viral orang tahu, oh, gimana sih ustaz kok begini ini. Ini sekedar contoh. Ya. Maka orang yang imtahanallahu qulubahum littaqwa tidak serta-merta lihat video ini kok ustaz gebukin orang, maka dia akan mencoba nyari, istilah Umar bin Khattab itu mahmalan akhar, nyari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Setahu saya orang ini baik, nggak mungkin dia mendalimi orang. Mungkin dia berbuat karena ya, karena kondisi terjepit dan kondisi yang katakan memaksa dia harus bertahan, membela diri misalnya.
Setelah benar, ketika dikonfirmasi, video ini benar. Memang video itu benar, cuma pengambil videonya cuma ngambil sepotong doang. Sebelumnya nggak diambil. Ya. Kejadiannya, ya sebetulnya ini seorang ustadz ini ya lagi ingin mendamaikan dua orang yang sedang ya katakan berseteru. Mendamaikan orang berseteru itu sebuah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah dan disebut dengan islahu dzatil bain. Maka yang dilerai ini supaya tidak terjadi bentrok ini marah ya. Marahnya malah ya, ya malah menyerang ya Ustadz yang sedang mendamaikan ini, sehingga dalam kondisi terpaksa harus membela diri ya. Ya. Tapi kemudian ada orang memvideokan saat dia membela diri itu, terus kasih judul, masa Ustadz nyakitin orang begini. Makanya orang yang imtahanallahu qulubahum littaqwa adalah orang yang tidak serta-merta langsung memberi penilaian terhadap sebuah kondisi yang kelihatannya jelek. Siapa tahu begini, siapa tahu begitu, dan seterusnya. Apalagi terhadap yang jelas-jelas baik, ya. Maka seharusnya orang beriman ya tetap berpikir baik. Ya. Sebetulnya seorang tokoh, Allah kasih rezeki, punya mobil, ya. Maka termasuk intahanallahu qulubahum littaqwa, langsung positif. Alhamdulillah. Kalau tokoh ini punya mobil baik kan berarti pelayanan terhadap umatnya lebih banyak, lebih baik. Ini intahanallahu qulubahum littaqwa. Tapi yang hatinya tidak baik, ketika melihat seorang tokoh ini punya mobil, langsung tafsirannya jelek semua. Oh berarti saat ini hubud dunia ya. Oh berarti dia hidupnya ingin bermewah-mewah ya. Ya, masuk mutrofin. Padahal semua yang disangkakan itu Allah Maha tahu nggak ada di dalam dirinya. Ya. Maka ya, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf ketika dirinya diopinikan jelek, maka Nabi Yusuf cuma ya sudahlah dikata wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha tahu ya apa yang diomongkan orang itu nggak ada semua dalam diri saya. Setelah katanya bermewah-mewah, katanya dari mana itu duitnya? Dia kan cuma guru tahsin misalnya. Kok bisa punya mobil seperti itu? Jangan-jangan tuh gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan kondisi hati yang jauh dari imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya, memang kalau bisa seseorang tidak istilahnya udahlah nggak usah beli mobil, nggak usah apa, ya, hidup aja sederhana supaya nggak memancing orang. Tapi terkadang ada pilihan yang lain. Ya. Kalau saya nggak punya kendaraan, mungkin akan memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Jadi akhirnya dua-duanya punya potensi kebaikan. Beli mobil, potensi kebaikannya, katakan mobilitas lebih lancar, tapi berdampak di suudzon orang. Nggak beli mobil, berdampak baik, tidak di suudzon orang, tapi mobilitas ya, kan tidak secepat kalau punya mobil sendiri. Ya kadang-kadang memang hidup pilihan. Ya. Kadang harus milih ini, harus milih begini. Karena itu pentingnya setiap orang memiliki ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, sehingga menjadi orang yang selalu baik dalam kondisi apapun. Ya. Mau bergaul dengan orang yang begini baik, orang begitu baik. Orang seperti ini ya pasti akan menikmati kebaikannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Segala yang baik pasti akan menghasilkan yang baik. Ya. Jika orang tidak mudah suudzon, itu insya Allah aman dari hasad,
aman dari khil terhadap orang beriman. Notabene ada masalah di sisi Allah SWT. Baik, silakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari chat. Izin bertanya satu lagi, Ustadz. Ya. Surat dan ayat tentang balasan kebaikan adalah kebaikan. Ya, tadi surat Ar-Rahman yang kita bahas ya. Oh, yang tadi ya Ustadz, jawabannya Ustadz. Iya, itu yang tadi kita ayat terakhir yang kita bahas, yang maksud al-jazaa'ul ihsan illa ihsan, itu ayat 60 ya. 60, maka orang yang selalu dalam kebaikan sehingga akan dibalas dengan kebaikan, terus menyadari itu nikmat dari Allah. Enggak semua orang bisa begitu. Ya, ibaratnya orang udah tinggal dekat Masjidil Haram tapi ya nggak berminat untuk salat Masjidil Haram. Sementara kamu dari jauh pakai dana besar mau sholat Masjidil Haram ini, kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin bisa dilakukan. Ya, itu yang pernah saya alami ya saat saya qiyamul di Masjidil Haram. Saat bisa lagi baca di 29 ya. Selesai, orang sebelah sana, kamu hafal Quran. Maka dia bersyukur pada Allah. Ya. Hidayah itu mahal katanya ya. Kamu jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini untuk sholat malam di sini. Sementara di sekitar masjid ini banyak orang yang nggak bersedia sholat di sini. Ya, makanya ditutup dengan fabi ayyi hukum. Kamu menjadi orang yang selalu berbuat ihsan, sadarilah bahwa kamu dalam limpahan nikmat dari Allah yang sangat besar. Ya, masih ada? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yawmal qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba ya Amin. Allahumma salli al-Islam wal muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah. Allahumma ansurhum نصرا عزيزا ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi